Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Ibu RT di Pako ya. Hari ini kita bikin slogannya Ibu RT ya. RT itu ada yang tahu nggak apa? Oke, kalau ada yang mau tahu, RT itu singkatan dari nama aku. Ya udah kita punya RT aja kali ya. Nah, banyak sekali komen-komen kalian nih di video aku yang sebelumnya itu mengenai perubahan dari Miss V. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana perubahannya dan apa-apa saja. Oke, kita langsung aja. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe serta share video aku ke media sosial yang kalian punya. Hari ini kita belajar atau sama-sama mencari ilmu baru mengenai perubahan Miss V sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan ya. Ini pasti banyak banget teman-teman yang belum tahu perubahan Miss V sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan itu apa aja sih. Buat teman-teman yang sudah pernah melahirkan itu pasti bakal tahu sebagian perubahan atau ada yang tidak sadar dengan perubahan Miss V-nya. Buat teman-teman yang masih gadis, masih penasaran bagaimana Miss V itu bisa berubah atau kalian pengen tahu sebagai pengetahuan aja, bisa nonton video ini sampai habis. Perubahan Miss V itu bisa saja terjadi sebelum atau sesudah melahirkan. Jadi ketahuilah perubahan sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan. Selain berat badan yang mempengaruhi perubahan Miss V, ternyata kehamilan juga bisa menyebabkan perubahan Miss V. Dan bahkan perubahan Miss V ini bisa saja terjadi setelah kita melahirkannya. Jadi bukan hanya saja saat sebelum sebelum hamil, kehamilan atau sesudah kehamilan, semua itu bisa terjadi dan bisa ada perubahan pada Miss V. Nah, efeknya ini banyak sekali wanita merasa cemas dengan perubahannya dan merasa tidak pede dengan perubahan yang ada pada Miss V-nya. Kira-kira siapa nih yang merasakan hal yang sama? Merasa cemas, merasa takut, atau merasa kurang pede? Kalian tuh nggak perlu khawatir dengan perubahan ini ya. Ini tuh perubahan yang sangat lumrah atau umum terjadi. Lalu seperti apa perubahan bentuk Miss V sebelum melahirkan atau pasca melahirkan? Kita bahas di video ini. Pertama itu vagina muncul varises. Wah, kaget. Aku juga kaget banget kalau vagina itu ternyata bisa munculnya varises. Ternyata bukan hanya saja bahwa kaki itu biasa kan timbulnya di bagian tangan atau kaki, lebih seringnya itu di bagian kaki. Ternyata di bagian Miss V kita juga bisa terjadi perubahan varises gitu, bisa muncul varises. Nah, apa sih yang menyebabkan ini? Hal ini yang menyebabkan adanya muncul varises yaitu ada pembengkakan pada pembuluh darah vena di disebabkan penumpukan darah pada pembuluh vagina. Yang kedua, vagina tampak membengkak. Jadi jujur sebenarnya aku itu udah melahirkan 2 anak, tapi aku nggak bisa lihat ya saat aku hamil itu Miss V aku tuh bengkak atau bagaimana, tapi mungkin dari pasangan bisa melihat. Tapi kayaknya aku merasakan hal yang sama, yaitu terjadi pembengkakan pada Miss V saat kehamilan. Nah, hal ini disebabkan oleh karena darah kita itu mengalir ya, karena hormon juga. Jadi dia tuh lebih banyak mengalir ke daerah Miss V. Nah, ini tuh bisa membuat Miss V kalian tuh terasa penuh gitu, berat dan membengkak. Ini juga bisa menyebabkan warna Miss V kalian itu berubah menjadi kebiruan, yang disebabkan meningkatnya aliran darah menuju vagina. Vagina kentut. Ini sih sebelumnya video sebelumnya kalau kalian udah pada nonton. Yang ketiga ini, vagina kentut ini atau Miss V kentut ini itu udah pernah aku jelasin. Nah, ini aku jelaskan lagi bahwa saat kita berhubungan intim itu pasti ada yang terjadinya kadang-kadang itu ya, vagina atau Miss V kita itu kentut gitu atau mengeluarkan angin atau gas. Ternyata saat kita hamil juga kita mengalami hal tersebut. Jadi bukan hanya saat berhubungan, tapi ternyata kehamilan juga bisa menyebabkan keluarnya gas dari Miss V. Dan ini tuh aman ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut atau khawatir atau malu saat kalian berada di tempat umum gitu. Selanjutnya yang keempat, vagina merasa gatal karena hormon. Jadi kalian tidak perlu khawatir dengan yang namanya vagina kalian atau Miss V kalian itu gatal.
Hal ini disebabkan dengan adanya cairan-cairan keluar, itu bisa menyebabkan vagina kalian gatal. Tapi kalian jangan khawatir, kalian bersihkan aja dengan pelan atau dengan air yang bersih atau air mengalir. Dan kalian tidak boleh terlalu menggaruk dengan keras ya, itu bisa menyebabkan luka atau iritasi. Jadi kita menghindari dengan garuknya terlalu keras gitu. Nah, kita akan membahas lagi hal yang mungkin terjadi pada Miss V setelah melahirkan. Nah, tadi itu kan saat kehamilan ya yang kita bahas ya. Kali ini kita setelah melahirkan, apa yang akan terjadi pada Miss V kita setelah melahirkan. Perubahan Miss V bukan saja terjadi saat sebelum melahirkan, yaitu kehamilan, dan sesudah melahirkan. Ternyata sesudah melahirkan juga kita ada perubahan pada Miss V-nya. Nah, kira-kira apa sih? Nah, ternyata otot-otot polos yang ada di Miss V dan otot-otot panggul. Yang pertama, vagina terasa longgar. Nah, hal ini sering terjadi atau sering dirasakan oleh ibu-ibu yang melahirkan melalui pervaginaan. Nah, ini biasa dialami oleh orang-orang atau ibu-ibu yang melahirkan secara normal. Beda halnya kalau teman-teman atau ibu-ibu yang melahirkan secara sesar ya. Yang kedua adalah perubahan pada vulva Miss V. Kalian sudah pernah nonton nggak video aku tentang bentuk-bentuk vulva pada Miss V? Nah, di sini juga terjadinya perubahan vulva pada Miss V kita. Tentunya hal ini juga disebabkan karena kita melahirkan normal ya. Aku juga merasakan hal tersebut karena karena kita udah melahirkan normal melalui pervaginaan, tentu akan ada perubahan, apalagi buat teman-teman atau ibu-ibu yang ada di gunting bagian perpulvaannya, itu otomatis akan berubah dan tidak sama dengan bentuk yang sebelumnya. Dan mungkin juga bisa menjadi perubahan warna yang lebih gelap ya. Tapi hal ini itu normal dan bisa berubah sesuai dengan jangka waktu, dan ini nggak akan lama perubahan warnanya. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir jika setelah selesai melahirkan warna vulvanya itu berubah, dan itu akan kembali normal lagi setelah beberapa waktu. Ketiga adalah mengeluarkan cairan dari Miss V. Ini umum terjadi juga, sama halnya saat kita setelah melahirkan tentu akan ada keluar darah atau cairan yang keluar dari Miss V, dan ini normal ya, dan akan berkurang dengan jangka waktu yang tertentu. Tapi buat teman-teman, kalau misalnya ada cairan atau darah yang berbau dan membuat perut kalian nyeri atau otot-otot perut kalian nyeri, kalian wajib periksa lagi ke dokter atau balik lagi ke dokter untuk kontrol selanjutnya. Jangan dibiarkan, oke? Yang keempat yaitu Miss V-nya merasa nyeri, sama seperti yang aku bilang tadi. Kalau perut kalian ataupun dari Miss V kalian itu ada rasa nyeri atau nyut-nyut, bagaimana tidak nyaman gitu untuk mengganggu aktivitas kalian, kalian wajib lagi kembali ke dokter atau periksa lagi untuk kesehatan selanjutnya. Yang kelima adalah sensitivitas Miss V kalian berkurang. Nah, ini tuh mempengaruhi dengan hubungan seks kalian ya. Ini sangat mempengaruhi dengan adanya sensitivitas pada Miss V kalian. Hal ini bisa mengganggu namanya hubungan seks kalian dengan pasangan kalian dan kehidupan seksual kalian. Yang keenam adalah hubungan seks yang tidak bergairah. Nah, kenapa seperti itu? Usai melahirkan, vagina itu lebih mengering atau lebih perubahan hormon ya. Jadi wanita itu kurang merasakan rangsangan saat ingin berhubungan, ataupun Miss V-nya itu mengalami kering. Jadi masih belum terlalu normal seperti biasanya. Perlu beberapa waktu untuk bisa si ibu kembali normal dalam hal berhubungan. Hal ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan nyeri saat berhubungan, menurunkan gairah seksual kalian. Yang terakhir adalah tidak bisa menahan pipis. Ini sama ceritanya kayak punya aku. Aku melahirkan kedua anak aku, itu aku tuh sama sekali nggak bisa nahan pipis. Jadi setelah persalinan normal, setelah beberapa jam kemudian, itu tuh karena kita kan sebelumnya tuh dipasang kateter ya. Jadi setelah pelepasan kateter itu kita tidak bisa yang namanya nahan pipis.
Nah, aku waktu itu setelah melahirkan turun dari tempat tidur itu langsung rembes banget. Langsung rembes banget, cepat-cepat pergi ke toilet untuk bisa pipis, dan itu benar-benar buat perut aku nyeri. Nah, hal itu juga bisa menjadi perubahan pada kita setelah melahirkan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa atau sudah tahu tentang perubahan pada eh, perempuan setelah melahirkan atau sebelum melahirkan? Ya, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you buat teman-teman yang mau request apa aja, kalian bisa komen dan aku bakal baca satu-satu dan aku bakal buat video biar lebih semangat lagi. Thank you teman-teman. Bye bye.